ibu-ibu sekalian, Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu di dalam diwannya beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara di majelis ilmu dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Jadi kalau lagi di majelis ilmu, di majelis taklim, jangan ada yang ngomong. Pasang hati, pasang kedua telinga, dan dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadul Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ya saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus muassis Ma'had Al-Futuhat, Mudirul Ma'had Al-Futuhat, Kiai Haji Raden Ahmad Syatibi beserta seluruh keluarga besar beliau, beserta seluruh para santri-santri dan santriwati beliau, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita duduk pada sore hari yang mulia ini dalam rangka Haul Akbar, Manaqib Akbar Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara-saudara, ada satu hadis yang dimana hadis ini sangat jarang sekali dibawa oleh para penceramah-penceramah atau para khutbah, para pengkhutbah. Bahkan mungkin hadis ini jarang sekali untuk kita dengar atau saudara-saudara dengar. Hadis ini tercatat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa karangan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Kalau nggak salah bab ziarah kubur dan bab takziah. Ada satu hadis yang dimana hadis ini derajatnya dhaif, akan tetapi bisa dipakai untuk fadailul a'mal atau bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'minan au musliman faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa artinya, saudara-saudara? Rasulullah SAW beliau bersabda, man warraha mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup, membuat manaqib, membuat kisah hidup, membuat perjalanan hidup seorang mukmin, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang mukmin tersebut. Contoh, saudara-saudara membuat tarikh, membuat sirah, membuat manaqib, membuat sejarah hidupnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Andaikan kalian mengarang, bikin, ketika kalian mengarang kitab yang berkaitan dengan manaqib, kitab yang berkaitan dengan sejarah hidup orang soleh, contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan engkau menghidupkan orang soleh tersebut. Kalau engkau membuat sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Jailani, maka seakan-akan engkau menghidupkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Faman qara'a tarikhahu, barang siapa yang membaca, sejakan orang yang membaca itu
berkunjung kepada orang mukmin yang dibacakan daripada sejarah. Saudara-saudara semuanya membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, maka seakan-akan kalian telah datang berkunjung berziarah ke makam, makbarah atau kuburan daripada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka barang siapa yang membuat sejarah orang mukmin tersebut atau membaca sejarah orang mukmin tersebut, maka akan Allah berikan balasan kepada dia, yaitu haul. Haul itu diambil, haul itu memiliki 3 makna. Haul memiliki 3 arti. Haul yang pertama itu artinya sekeliling, sekitar. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua artinya daya, kekuatan, upaya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Yang namanya setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Jadi setiap waktu itu sudah 1 tahun, itu namanya haul. Nah, akan tetapi haul yang kita maksud di sini yaitu perayaan setiap 1 tahun dari wafatnya orang soleh, dari wafatnya seorang wali. Banyak acara-acara haul. Ada haul Syekh Abdul Qadir Jailani, ada haul Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, ada haul Syekh Samman. Kemudian ada haul di Jakarta, ada haul Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Warbatang, ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ada haul Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada haul Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad Habib Kunjung, ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Mbah Priuk di Bogor, ada haul Keramat Empang Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas di Sukabumi, ada haul Al-Habib Syekh Al-Abbas. Kemudian di daerah Jawa Tengah ada haul Tegal, haul Haddad, ada haul Pekalongan, haul Al-Abbas Ja'far bin Syekhun As-Segaf Pasuruan, ada haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Kemudian di Bali ada haul Habib Bafagi, di Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar di Banyuwangi. Kemudian di Palu ada haul Habib Idrus. Yang satu haul para aulia, haul orang-orang soleh, yang dimana dalam acara haul tersebut dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidup daripada orang soleh tersebut, bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana waraknya, bagaimana khaufnya, bisa mengambil intifa, mengambil iktibar, mengambil istifadah, mengambil manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, sebagaimana dikatakan, famal hayat illa li ahlil ilm, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, kehidupan hanya miliknya orang-orang soleh. Wa mal mautu illa li ahlil jahl, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu, bagi orang-orang yang bodoh dikuburkan, sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini mengingat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hadis dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Zikrus salihin, mengingat orang-orang saleh, mengingat para aulia, mengingat para wali, kafarah, itu adalah tebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kenapa kok kita butuh membaca manaqib? Kenapa kok kita butuh hadir pada acara-acara haul daripada orang-orang soleh? Para ulama mengatakan bahwasanya kita manusia butuh untuk berkunjung kepada orang-orang yang dimana orang tersebut bisa memberikan kita nasihat, bisa menghidupkan hati kita yang mati, bisa memberikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya. Akan tetapi kalau engkau tidak bisa menemukan orang-orang hidup yang bisa memberikan petunjuk kepada engkau, maka carilah daripada kisah orang-orang soleh yang telah wafat. Bagaimana? Itu dengan membaca manaqib, dengan membaca tarikh, dengan membaca sirah. Saudara-saudara, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Bukankah Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata? Al-Quran itu adalah sebutan yang bijaksana. Al-Quran jalan yang lurus. Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran
ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran itu yang merupakan petunjuk. Al-Quran berisikan sejarah. Al-Quran berisikan kisah hidup para nabi, para rasul yang telah wafat, bagi kita di masa sekarang dan bagi nanti orang-orang yang akan ada di masa yang akan datang. Al-Quran berisikan kisah para nabi, para rasul yang dimana beliau-beliau telah wafat, telah meninggal dunia. Syariatnya walaupun hakikatnya beliau-beliau hidup, tetapi syariatnya beliau telah meninggal dunia. Tapi kisah-kisah orang yang sudah wafat menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana kakek kami Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau seorang mujaddidul Islam, pembaharu Islam setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Apa kata beliau? Berapa banyak orang-orang yang masih hidup, mereka masih hidup, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka bisa mematikan kita punya hati, saudara-saudara. Sedangkan berapa banyak orang-orang yang sudah wafat minal ulama wal aulia wasyuhada wassalihin, mereka telah wafat, tetapi mereka dari kalangan para ulama, orang-orang soleh, para wali, mengingat mereka, mengenang mereka, justru bisa menghidupkan hati-hati yang mati, saudara-saudara. Itulah para ulama yang dimana mereka walaupun telah meninggal dunia, walaupun telah wafat, akan tetapi mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka hidup, famal hayat ila lihalil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang berilmu, hanya miliknya orang-orang soleh. Bukan berarti mereka enggak mati, yakni para ulama mengatakan hayatuhum abada, kehidupan mereka abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka enggak mati, bukan berarti mereka enggak meninggal dunia. Mereka mati, mereka wafat, mereka meninggal dunia, jasad mereka hancur, tulang belulang mereka, jasad mereka, badan mereka terkubur, akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Contoh, ibunda Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada yang ngomong, saya pergi, saya pulang. Saya datang ke sini bukan untuk jadi tontonan. Saya datang kemari ngasih ilmu. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Saya ini bukan pelawak, saya bukan ustadz kayak yang suka ngelawak, bukan. Saya ngasih ilmu kepada kalian, saya ngasih manfaat kepada kalian. Saya butuh ilmu. Jangan ada yang ngomong, udah mau maghrib sebentar lagi. Dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, beliau meninggal di Abwa, Al-Abwa Al-Garya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau bersyair. Ketika itu Rasulullah berumur 6 tahun. Apa syair ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fadzikri bak. Apa kata ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa, segala yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun ila wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan tiada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati, kata ibunda Nabi Muhammad. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Baju baru yang kau pakai tidak akan baru selama-lamanya, saudara-saudara. Rumah baru yang engkau bangun tidak akan baru selama-lamanya. Kendaraan yang baru engkau beli tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya, waktunya dia menguning, kemudian dia gugur dari tangkainya. Semua yang baru pasti akan usang. Kullu kibarin yafna, semua orang tua mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati,
aku nanti yang jadi mayat. Fadzikri bak. Akan tetapi walaupun aku mati, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walatu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad, karena beliau adalah manfaat yang sangat besar, kebaikan yang paling besar yang ditinggalkan oleh ibu beliau. Makanya saya heran kalau ada golongan-golongan Wahabi yang mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi dalam neraka. Ini orang-orang yang tidak punya akhlak dan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya jelaskan sedikit hadis tersebut. Hadis yang dimana su'ila Rasul SAW, ketika Rasul ditanya, aina abuka, di mana ayahmu? Rasulullah menjawab, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Di sini banyak santri pernah dengar itu hadis? Jawab, pernah dengar. Itu hadis riwayat Hammad ibn Salamah. Ada satu hadis lagi riwayat Ma'mar. Nah, perbedaannya, kalau hadis riwayat Hammad ibn Salamah ada sebutan inna abi, sesungguhnya ayahku. Kalau hadis riwayat Ma'mar, inna abaka finnar, selesai, sesungguhnya ayahmu dalam neraka. Tidak ada Rasulullah menyebut ayahku. Nah, ini kedua hadis yang berlawanan harus ditarjih dalam ilmu tarjih wa ta'dil. Harus yakni dicari tahu mana yang paling kuat, mana yang paling rajih dari kedua hadis tersebut. Ternyata setelah kami tarjih, yang lebih kuat adalah riwayat Ma'mar yang tidak mengatakan sesungguhnya ayahku di neraka. Kenapa? Karena yakni Hammad ibn Salamah sa'ahifduh. Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk, saudara-saudara. Sehingga kalau ditarjih hadis riwayat Hammad dan hadis kuat hadis riwayat Ma'mar. Saudara-saudara, jangankan ayah atau ibu Nabi Muhammad. Dalam riwayat Malik ibn Sinan, ketika perang Uhud, betis Rasulullah terkena anak panah. Ketika betis Rasulullah terkena anak panah mengeluarkan darah, Malik ibn Sinan spontan mengecup. Dia kecup, dia cium betis Rasulullah, kemudian dia isap darah Nabi, dia telan. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak akan aku telan darahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jasadmu haram disentuh api neraka, wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair ketika Rasulullah habis hijamah, bekam kepala, darah bekas bekam beliau berikan kepada Abdullah bin Zubair, dan beliau berkata, wahai Abdullah ibn Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Dibawa sama Abdullah bin Zubair darahnya Rasulullah, dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Rasulullah. Setelah dia minum, dia datang, ya Rasulullah, sudah aku buang. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat? Nggak ada yang lihat dalam perutku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya api neraka haram menyentuh jasadmu, wahai Abdullah bin Zubair. Saudara-saudara, Malik ibn Sinan, Abdullah ibn Zubair, haram jasad Muhammad bercampur tubuhnya dengan darah Nabi. Maka bagaimana bapak ibu Nabi bisa masuk neraka, sedangkan Nabi Muhammad adalah darah daging dari ayahnya dan ibunya, saudara-saudara. Nah, itu ibunda Nabi Muhammad bersyair, yakni walaupun ibunda beliau wafat, akan tetapi beliau akan hidup selama-lamanya, dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para ulama, begitupun orang-orang saleh, begitupun para aulia. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat, Imam Ghazali hidup di dalam Kutubul Ghazalinya, beliau hidup di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dalam kitab Mukasyafatul Bulubnya, beliau hidup dalam kitab Minhajul Abidinnya, beliau hidup dalam kitab Mi'arul Ilmnya, beliau hidup dalam kitab Al-Wajiznya, beliau hidup dalam kitab Al-Wasitnya yang kita hauli sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat
ribuan tahun yang lalu. Tapi demi Allah, tidak ada dalam 1 jam makhluk manusia di muka bumi ini yang tidak pernah menyebut nama beliau dalam 1 jam. Walaupun para beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat, beliau hidup di dalam tafsir Al-Jailaninya, beliau hidup dalam kitab Al-Gunyahnya, beliau hidup dalam kitab Fathur Rabbaninya, beliau hidup dalam kitab Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam kitab Sirrul Asrarnya, beliau hidup dalam kitab Ar-Rasailnya, beliau hidup dalam kitab Ad-Diwannya. Walaupun beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan nasihat, meninggalkan ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas yang akan selalu dikenang selama-lamanya. Beda dengan orang-orang bodoh, beda dengan orang-orang durhaka yang mereka bagaikan debu yang sekali lewat rame, orang hanya tahu sekilas, habis itu sudah habis, selesai masanya. Akan tetapi beliau-beliau, para ulama, para aulia, a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Walaupun jasad mereka tiada, walaupun badan mereka hancur, akan tetapi mereka akan hidup di dalam hati-hati para pecintanya. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para aulia, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustadz. Beliau-beliau para pewaris Nabi Muhammad, beliau-beliau para penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau-beliau para penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kadar kedekatan engkau dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Jikalau di dunia engkau dekat dengan beliau-beliau, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan beliau-beliau. Akan tetapi jikalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah engkau kepada orang-orang soleh, ikuti beliau-beliau. Fasa' fima sa'u washrab ma'al gaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti beliau-beliau, minum dari cawan-cawan beliau, ikuti beliau-beliau, jadikan beliau sebagai teladanmu, ikuti mereka shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kita ikuti jejak hidup beliau. Kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti beliau, tidak akan pernah bisa. Saudara-saudara, bisa engkau mengikuti yakni tajul aimmatil arifin, syaikhus syuyuhus syariah, qudwatul muhaqqiqin, al-imam faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuknya As-Segaf, kakeknya As-Segaf Al-Idrus Al-Habsyi Al-Attas bin Syahab, beliau lam yanam 33 sanatan la lailan wala naharan, 33 tahun beliau tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa engkau selama 33 tahun tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana mungkin aku bisa tidur melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa engkau mengikuti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta, tetapi umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Umur 11 tahun beliau hafal seluruh kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Bisa engkau mengikuti Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kita baca Yasin kalau ada butuhnya doang, baru baca Yasin paling banyak 40 kali. Habis itu udah, nanti 2 tahun 3 tahun lagi baru gak ada hajat, baru baca Yasin lagi. Bisa engkau mengikuti Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, di usia 6 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau buka puasa. Makanya saya nggak heran kalau ada orang-orang sekarang, ustadz-ustadz sekarang, kiai-kiai sekarang yang puasa muti lah, puasa inilah, puasa itu. Saya nggak heran. Habib Abdullah umur 6 tahun kok
puasa selama 2 tahun berturut-turut, buka puasanya 1 tahun cuma 1 butir kurma. Di umur 10 tahun naik puasanya selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Kakek kami Habib Umar bin Zain bin Smith selama 17 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di suatu benda apapun, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh beliau-beliau, para aulia, para ulama, para orang soleh, tetapi kita ikuti sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau kita mengikuti beliau-beliau, maka apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Maka Allah akan memberikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada beliau-beliau. Kalau beliau-beliau Allah kasih rahmat, kita pun Allah kasih rahmat. Beliau-beliau Allah kasih petunjuk, kita pun akan Allah kasih petunjuk. Makanya sekali lagi, jangan jauh dari ulama, apalagi para habaib. Jangan jauh dari para habaib. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib. Pendusta itu orang, saudara-saudara. Banyak saya perhatikan orang sekarang ngaku NU, saya NU. NU benci habaib, bukan NU itu, saudara-saudara. Betul. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul. Jadi sekali lagi, kalau ada orang ngaku NU, ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib, palsu, bohong, pendusta, pembohong, gitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasulullah sudah bilang, hum itrati khuliqu min tinati fawailul. Ingat kata Rasulullah, fawailul, fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa bughdi ala ali Muhammad, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Kila in shoma wa shalla, qala in shoma wa shalla. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, in shoma wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Jangan jauh dari para habaib. Rasulullah bilang, an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk bumi, penduduk langit. Bintang-bintang adalah keamanan bagi para penduduk langit. Sedangkan keluargaku, anak cucuku, mereka adalah pengaman, keamanan bagi para penduduk-penduduk bumi. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara, para habaib, para kiai, para ulama, orang-orang soleh. Rasulullah bilang, kun aliman, jadilah engkau semua orang alim, jadilah engkau orang yang berilmu. Habib, saya nggak bisa jadi ulama. Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah santri, jadilah penuntut ilmu, masuk pondok-pondok pesantren, masuk madrasah-madrasah diniyah. Habib, saya nggak bisa jadi santri, saya nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, duduk di majelis-majelis seperti ini, dengarkan ilmu para ulama, nasihat para ulama, hikmah-hikmah para ulama, para ustadz, para kiai. Habib, saya nggak punya waktu, nggak bisa juga. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta, pecinta para ulama, pecinta orang-orang soleh, pecinta para habaib, pecinta para kiai, pecinta para ustadz, pecinta orang-orang yang berilmu, pecinta ilmu. Itu pilihan terakhir, saudara-saudara. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, santri bukan,
pendengar ilmu bukan, pecinta ulama bukan, pecinta ilmu bukan, bangsat iya, goblok iya, bodoh iya, biadab iya, ahli maksiat iya, malah jadi pembenci ulama, pembenci ustadz, pembenci kiai, pembenci habaib, pembenci ilmu. Ini adalah al-anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab. Al-khinzir wal kalab asyrafu minhu wa akramu minhu wa abyadu minhu. Anjing, babi lebih mulia daripada dia, lebih utama daripada dia, dan lebih putih daripada dia. Al-khinzir wal kalab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing, babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sedangkan orang yang membenci ulama, membenci para kiai, membenci para habaib, awwaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kalau anjing, kalau babi, awalnya tanah, kembali kepada tanah. Apakah nanti Allah tanya, anjing, babi, sudahkah kamu menuntut ilmu? Allah tanya gitu nggak? Anjing, babi, kenapa kamu benci ulama? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu melacur? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu mabuk? Allah tidak tanya begitu kepada anjing. Allah tidak tanya begitu kepada para babi. Akan tetapi kepada orang yang membenci ulama, mereka akan diberi pertanyaan satu persatu, dihisab. Mereka akan Allah bangkitkan, kemudian di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, sehingga Allah azab, Allah masukkan ke dalam nerakanya. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Khususnya di sini banyak para santri-santri, khususnya santri-santri salafi. Kenapa saya membahas santri-santri salaf? Karena saya dulu adalah santri salaf. Saya mondok selama 18 tahun, saudara-saudara.